Di sebuah desa terpencil di ujung Pulau Jawa, berdirilah sebuah pohon beringin tua yang besar, menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang menyentuh tanah, membentuk labirin yang menyeramkan. Desa itu, yang dulunya pernah ramai, kini hampir terlupakan oleh waktu. Jalan-jalan sempitnya dipenuhi lumut, dan rumah-rumah kayu yang dulunya berdiri kokoh kini hampir roboh oleh usia. Pohon beringin itu terletak tepat di tengah desa, di alun-alun yang sudah lama tidak terpakai. Masyarakat desa menganggap pohon itu sebagai tempat yang sakral, dan ada banyak cerita yang berkembang mengenai pohon tersebut. Konon, pohon beringin itu telah ada sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum desa ini dibangun. Menurut cerita turun-temurun, pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Ia adalah tempat bersemayamnya roh halus, penghuni yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun keberadaannya selalu dirasakan oleh siapapun yang berani mendekat. Namun, cerita itu hanyalah legenda, atau begitu yang dipercaya oleh sebagian besar orang. Sebagian lagi, terutama orang-orang tua, selalu mengingatkan generasi muda untuk menjauhi pohon beringin tersebut, tanpa menjelaskan lebih rinci. Mereka percaya, siapa yang berani mengganggu atau merusak pohon itu, akan mendapat balasan yang sangat berat. Suatu malam, sebuah keluarga baru pindah ke desa tersebut. Keluarga itu adalah keluarga Anggara, sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, Budi, seorang ibu, Rina, dan seorang anak lelaki bernama Dika yang berusia 14 tahun. Mereka baru saja pindah dari kota besar dan berharap menemukan ketenangan di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, ketenangan yang mereka harapkan tidak datang begitu saja. Dika, yang masih muda dan penuh rasa ingin tahu, segera tertarik dengan pohon beringin tua itu. Meskipun orang-orang di desa memperingatkannya untuk tidak mendekat, ia tetap merasa penasaran. Bagi Dika, cerita-cerita mistis yang beredar hanya cerita belaka. Namun, semakin lama ia memperhatikan pohon itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suatu malam, ketika desa sudah sepi dan hanya suara angin yang terdengar, Dika memutuskan untuk menjelajahi pohon beringin tersebut. Tanpa memberitahu orang tuanya, ia berangkat sendirian ke alun-alun. Bagian 2, Malam di Bawah Pohon Beringin. Dika berjalan pelan menyusuri jalan desa yang sudah gelap. Hanya cahaya bulan yang menerangi langkahnya. Ia mencapai alun-alun dan berhenti sejenak di bawah pohon beringin tua. Pohon itu tampak lebih besar dari yang ia bayangkan, dan akar-akarnya yang menjalar ke segala arah tampak seperti tangan yang menggenggam tanah dengan erat. Di bawah pohon itu, ada sebuah patung kecil yang terbuat dari batu, namun sudah terkubur setengahnya oleh tanah dan lumut. Dika berdiri di sana, memandangi pohon itu dengan rasa penasaran yang semakin memuncak. Ia tidak merasakan ketakutan, justru merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang pohon yang selama ini menjadi pusat cerita misterius di desa. Ia melangkah lebih dekat, menyentuh salah satu akar besar yang menjulur ke tanah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, seolah ada sesuatu yang menggerakkan udara di sekitarnya. Dika terkejut dan mundur beberapa langkah, tetapi rasa penasaran membuatnya kembali melangkah ke arah pohon. Namun, saat tangannya menyentuh batang pohon yang kasar, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, ia merasakan getaran yang sangat kuat, dan suara desisan yang datang dari dalam tanah membuat bulu kuduknya berdiri. "Ada apa?" gumam Dika, kebingungan.
Tetapi sebelum ia sempat melangkah mundur, ia merasa ada sesuatu yang merangkul kakinya. Akar pohon itu bergerak, seolah hidup, melilit kakinya dengan erat. Dika berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya desisan angin yang semakin kencang, seperti suara bisikan yang tidak dapat dimengerti. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon beringin, muncul sebuah sosok hitam yang besar. Wajahnya kabur, seolah tubuhnya menyatu dengan kegelapan malam. Sosok itu mendekat dengan langkah perlahan, dan Dika bisa merasakan hawa dingin yang menembus tulangnya. "Aku sudah menunggumu, Dika," suara itu bergema dalam kepalanya, meskipun tidak ada mulut yang terlihat. Dika terperangah, matanya terbuka lebar, tetapi ia tidak bisa bergerak. Semua otot tubuhnya terasa kaku, seolah ia terperangkap dalam dunia yang berbeda. Bagian 3, penghuni pohon beringin. Sosok hitam itu akhirnya muncul sepenuhnya dari bayangan. Dika bisa melihatnya lebih jelas sekarang, seorang pria dengan tubuh tinggi besar, namun wajahnya seperti kabur dan selalu berubah-ubah, seolah tidak memiliki bentuk tetap. Rambutnya panjang dan terurai, dan matanya bersinar merah menyala. Aura gelap yang terpancar dari sosok itu membuat Dika merasa sangat kecil dan lemah. Siapa kamu?" Suara Dika terdengar serak. Ia berusaha berteriak, namun hanya bisikan yang keluar. "Saya adalah penjaga pohon ini. Penghuni yang tak terlihat." "Kamu telah melanggar aturan, Dika," jawab sosok itu, suaranya berat dan dalam. "Pohon ini adalah pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia manusia. Dan kamu telah memasukinya." Dika merasa tubuhnya semakin terhimpit, dan udara di sekelilingnya semakin berat. Ia ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Sosok itu mendekat, semakin dekat, hingga Dika bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. "Kenapa aku?" tanya Dika dengan suara pelan. "Karena kamu yang pertama berani mengganggu kedamaian kami. Kamu yang pertama menyentuh pohon ini dengan rasa ingin tahu yang tidak terkontrol," jawab sosok itu. "Kami adalah roh-roh yang terperangkap di sini, terikat oleh pohon ini selama berabad-abad. Setiap orang yang datang dan merusaknya akan menjadi bagian dari kami, terperangkap di dunia ini." Dengan mata yang tidak berkedip, Dika mulai menyadari kesalahannya. Pohon beringin itu bukan hanya sekadar pohon. Ia adalah entitas yang hidup, yang mengikat roh-roh manusia yang telah mengganggu kedamaiannya, membuat mereka terjebak dalam kegelapan yang abadi. Dika ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti ada kekuatan yang mengikatnya, menghalangi setiap gerakannya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dika, suara penuh ketakutan. "Kau sudah memilih jalanmu," jawab sosok itu dengan nada yang suram. "Tidak ada yang bisa keluar setelah memasuki dunia kami." Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, Dika merasa tanah di bawah kakinya menggelora. Akar-akar pohon itu mulai menjalar ke tubuhnya, melilit setiap bagian tubuhnya dengan cepat. Dika merasakan sakit yang luar biasa, seolah tubuhnya hancur perlahan-lahan. Ia berteriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Hanya ada kesunyian yang pekat di sekitar pohon beringin tua. Bagian 4, terjebak selamanya. Esok harinya, keluarga Dika dan beberapa penduduk desa yang lain mulai merasa cemas. Dika tidak pulang sejak malam itu. Ayahnya, Budi, dan ibunya, Rina, segera mencari anak mereka ke alun-alun. Mereka tiba di bawah pohon beringin,
dan melihat sesuatu yang aneh. Di dekat pohon, ada bekas langkah kaki Dika yang mengarah ke pohon, namun tidak ada jejak kaki kembali. Budi berteriak memanggil nama Dika, namun tidak ada jawaban. Semua orang merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti alun-alun. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Dan di tengah-tengah mereka, di bawah pohon beringin tua, mereka bisa merasakan keberadaan sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Seolah pohon itu hidup, mengamati mereka dengan mata yang tidak terlihat, menunggu siapa yang berani mendekat. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani lagi mendekati pohon beringin tua. Namun, setiap malam, ketika angin berbisik melalui ranting dan daun-daun pohon, ada suara samar yang terdengar di antara desis angin, suara seorang anak muda yang memanggil, terdengar begitu dekat namun tidak bisa dijangkau. Suara yang berasal dari dalam pohon beringin, dari dunia yang tak terlihat, tempat Dika dan roh-roh yang terperangkap di sana kini berdiam selamanya.